kami mengganggu hidup kalian yang suram dan tak berarti untuk sebuah info khusus. Konnichiwa, Mang Jodes. Ya, di video kali ini saya mau share tentang info TG pertanian ya, proses selanjutnya. Kan masih banyak yang nanya-nanya tuh soal proses seleksi saya waktu ikut seleksi di Watari ya. Ini saya share iseng-iseng, dicek IG-nya itu masih ada ya, baru upload dia dari 16 Oktober. Nah, ini masih ada postingannya, berarti masih dibuka, belum ditutup ya pendaftarnya. Nah, ini saya cuma sharing aja. Untuk info selanjutnya kalian bisa langsung hubungin aja di situ ya, nanti ada PIC-nya di situ. Nah, nanti kalau misalkan kalian udah menghubungi ke PIC-nya, nanti kalian diminta izin ke orang tua atau ke keluarga gitu, ini beneran ada izinnya atau enggak. Nah, ini dipastikan ke ke tekadan kalian untuk ikut ke Jepang itu, jangan maju mundur. Nah, nanti setelah dimasukkan, setelah setuju nanti dimasukkan ke grup, nanti bakal dikasih tahu jadwal seleksinya kapan ke Cikarang, dipersiapkan bajunya apa aja, baju olahraga, terus baju kemeja yang rapi seperti itu, terus disuruh ngisi CV juga, nanti formatnya dikasih sama Watari di CV-nya, nanti kalian kirim balik. Nah, terus juga ada pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan nanti untuk menghadapi mensetsu gitu. Nah, tipsnya dari saya, jangan terlalu jujur, ngebohong dikit buat kebaikan ya, nggak apa-apa. Jadi misalkan kalian pengen kerjanya cuma 3 tahun, bilang aja 5 tahun. Terus kalau kalian misalkan ditanya kenapa milih pertanian, bidang pertanian, ya karena kalian punya pengalaman, misalkan bantu orang tua gitu, punya sawah di kampung, nah kayak gitu, atau punya kebun, nah kayak gitu. Pokoknya yang nyambung-nyambung tentang pertanian lah. Jangan ngejawab soal karena suka budaya Jepang, karena pengen belajar pertanian, ya berarti kalian TG itu kan harusnya udah ahli ya. Tapi kalau kalian pengen belajar doang ya, menurut saya sih salah gitu, karena kan mereka butuhnya yang udah ahli gitu. Nah, di situ aja lah, bohong-bohong dikit nggak apa-apa gitu ya. Nah, kalian juga bisa cek langsung di YouTube ya, penjelasan tentang proses seleksinya kayak gimana, terus biayanya secara detail ya, prosedur seleksinya itu di YouTube-nya Watari. Nanti juga langsung aja cek ya, ini di saya tampilin di layar YouTube, judul YouTube-nya, nanti kalian search sendiri, sama pengarahan dari usernya juga. Ini gambaran tentang bagaimana kerja di pertanian Nagadong itu berat gitu, kayak gimana, terus tentang penjelasan lemburnya kayak gimana, jam kerjanya kayak gimana, gajinya juga berapa. Nah, silahkan cek ya di YouTube-nya ini secara langsung ya. Dan buat teman-teman yang istilahnya pengen TG jalur mandiri ya, sekedar sharing aja, kan sebetulnya untuk TG itu cuman butuh 2 sertifikat, JFT sama SSW ya. Kalau udah punya 2 sertifikat itu kan kalian bisa ikut job matching kemana aja gitu, nggak harus ke Watari, ke LPK yang lain juga bisa. Tapi rata-rata di LPK yang lain kalian tetap diwajibin ikut pelatihannya dulu ya, minimal 2-4 bulan gitu, belajar bahasa Jepang lagi ya, sama-sama aja gitu, ngulang lagi dari awal. Tapi kalau di Watari ini dia cuman diwajibin ikutan pelatihan selama 2 minggu di Klaten, dan itu juga latihannya latihan lapangan, bagaimana menggarap sawah langsung, bukan latihan teori lagi bahasa Jepang ya. Nah, kalian persiapkan fisik. Terus buat teman-teman yang ini kan prosesnya panjang, nggak berlangsung berbulan-bulan ya. Nah, mungkin buat kalian yang udah punya JFT terus SSW, terus merasa pede lah, atau kadang mungkin bingung ini mau ngapain lagi nih step selanjutnya. Nah, kalian tetaplah terus belajar, diperkuat bahasa Jepangnya gitu. Jangan karena udah punya sertifikat bahasa Jepang jadi leha-leha, nggak perlu belajar lagi ya. Ternyata saya juga yang udah punya JFT gitu, saya kan ikutan kelas komunikasi itu, oh ternyata banyak
pelajaran dasar yang saya lupa, dan itu menguatkan untuk kita belajar ke depannya gitu. Jadi walaupun dasar juga itu sangat penting dan bagus sih, ya sekedar promosi ya. Saya bukan endorse, yang nggak dibayar, ini mah buat saran aja buat teman-teman. Saya ikutan kelas percakapan ke Jepang sama Pepi Sensei, itu cuman 500.000 per bulan, 1 minggunya 2 kali pertemuan. Satu pertemuannya itu 1,5 jam, dari jam setengah 7 maghrib sampai jam 8. Nah, kalian boleh nanti ikutan, free trialnya gratis, 1 kali pertemuan. Coba aja dulu, kalau nggak enak ya udah nggak usah dilanjutin gitu. Gratis ini kan nggak ada ruginya. Nah, itu belajarnya dari buku Irodori. Nah, belajar dari buku Irodori itu hal-hal dasar, tapi walaupun yang dikasihnya itu sedikit tapi nerap gitu, berguna untuk kedepannya. Nanti kalian boleh tuh, daripada nunggu prosesnya bengang-bongong gak ngapa-ngapain kan, enakan sambil belajar juga. Nah, coba dicek nanti. Yang juga udah punya JFT dan SSW pertanian tapi mentok terus, nggak keterima, kalian boleh, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Malang. Nah, itu LPK-nya itu bayar sekitar 30 jutaan pakai dana talang, tapi nggak 100%. Itu ada yang cuma 50%, ada yang kalau nggak salah biaya pendidikannya sekitar 5 jutanya itu sampai 7,5 juta tetap kita harus bayar. Di Jawa Timur sama Jawa Tengah nama LPK-nya apa ya, lupa lagi, tapi ada sih kontaknya di saya. Kalau mau tahu boleh di DM. Terus yang mentok-mentok juga nggak punya uang, terus LPK-nya jauh, kalaupun punya uang males harus asrama kan. Nah, terus kalian berpikir untuk banting setir gitu, boleh ke perhotelan, nanti kita berjuang bersama. Itu 100% gratis, bukan gratis, dana talang maksudnya 100%. Paling pas daftarnya cuman bayar MCU aja. Itu MCU juga kan kita sendiri, MCU sendiri, nanti hasilnya dikirim. Dan itu belajarnya online gitu, intensif dari pagi sampai sore. Nah, boleh nanti, soalnya Maret 2024 itu bakal ada lagi SSW perhotelan tes ya. Dan itu daftar SSW-nya itu 800.000. Saya juga nggak tahu sih kalau cara daftar mandirinya itu gimana. Kemarin nyoba tapi nggak ada pilihan di Indonesia si tempat ujiannya. Nah, jadinya dikolektifin sama LPK-nya gitu. Dan juga ada yang nanya ke saya, ini saya udah bayar 550.000 ke LPK tapi kok masih belum dapat kartu ujiannya. Nah, itu nggak tahu ya saya nasibnya gimana, apakah betul dapat apa kena tipu, nggak tahu. Tapi yang jelas 800.000 ujiannya itu. Dan nanti untuk pendaftarannya itu kartu ujian itu via email ke kita, pakai KTP terus pakai email. Nanti kita daftar dulu di Caip gitu ya gitulah pokoknya ya. Kalau misalkan ada tambahan boleh di komen ya. Yuk, thank you. Nah, di video selanjutnya nanti kita coba latihan soal SSW perhotelan ya. Kalau SSW pertanian udah, saya nggak mau mikirin pertanian. Udah ke perhotelan sekarang. Udah banyak lah yang pertanian mah contoh soalnya ya. Ini SSW perhotelan belum banyak kayaknya ya. Makanya jangan lupa subscribe. Oke, thank you.